Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel MJR Racing Tunip, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Oke sahabat racing mania semuanya, teman-teman para subscriber channel MJR Racing Tunip, ada luang waktu sedikit, jadi kita akan coba membahas dari beberapa pertanyaan yang masuk. Dan mungkin ini harus saya coba terangkan juga sekemampuan saya, tapi ya. Jadi di sini saya akan menerangkan seputaran dari noken as, teman-teman. Ya, ada berhubungan juga dengan bore up nih ya. Nah, jadi yang saya terangkan di sini adalah tujuan memapas noken as, ya. Jadi tujuan untuk memapas noken as itu untuk apa? Tujuan kita membuat noken as, bisa dibilang noken as racing itu untuk apa? Nah, jadi kita lanjut ya. Jadi yang pertama, tujuan kita memapas noken as itu untuk memperlebar durasi bukaan dari klep. Ya. Ini. Buka tutup klep ini ya. Jadi maksud dari memperlebar durasi itu, jadi lama dan cepatnya membuka klep dan menutup klep itu diatur dari noken as ini, teman-teman. Ya. Jadi di motor 4 tak ini, yang namanya noken as ini perannya sangat penting sekali untuk mengatur masuknya dan keluarnya pembakaran, atau masuknya bahan bakar dan keluarnya sisa pembakaran. Nah, jadi noken as ini sangatlah besar sekali fungsinya di motor 4 tak. Kalau noken asnya gagal, sebagaimanapun bore up-nya teman-teman lakukan, kalau pemapasan noken asnya bisa dibilang kurang maksimal, itu tenaga yang dihasilkan dari motor tersebut kurang bagus. Jadi itu ya. Jadi yang disebut dengan memperlebar durasi tadi adalah mengatur buka tutup dari klep. Buka tutup klep ini ya. Jadi bisa caranya itu ya, untuk noken as yang standar, bisa dibilang standar, biasanya memapas di bagian sini, bagian pantat sini, di bagian base circle kalau bisa dibilang bahasa yang agak kerennya. Jadi base circle-nya ini biasanya diperkecil atau bisa diperkecil. Kalau untuk noken as standar tuh biasanya diperkecil. Nah, jadi kalau misalkan pinggangnya sudah diperkecil, otomatis nanti bagian bubungannya, bagian tingginya ini biasanya jadi lebar dan angkatan klepnya jadi lebih tinggi. Nah, jadi kita ini berhubungan dengan yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah memperlebar durasi, dan untuk yang kedua adalah mempertinggi angkatan klep atau mempertinggi lip dari klep ini ya. Jadi kalau misalkan awalnya membuka klep itu misalkan segini lipnya ya, kalau sudah dipapas noken asnya bisa naik lagi, bisa lebih tinggi ya. Ini contoh saja. Nah, misalkan kalau misalkan standarnya masih segini ini angkatan klepnya, buka total klepnya, kalau sudah dipapas noken asnya bisa segini, ya, bisa lebih tinggi. Nah, kalau angkatan klepnya lebih tinggi, otomatis celah terbuka di sini untuk masuknya bahan bakar itu semakin besar. Nah, kemudian kalau misalkan celah terbukanya sudah semakin besar, kemudian durasi dari noken as ini sudah berubah menjadi lebar, otomatis jangka waktu membuka klepnya lebih lama dibandingkan noken as yang standar. Kalau yang standar misalkan seberapa detik sudah menutup kembali, kalau yang sudah diperlebar durasinya jadi lebih lama. Cuman hitungannya adalah dari durasi ya, perputaran dari mesin ya. Nah, itu. Terus yang ketiga adalah mempertinggi atau memperlebar overlap. Nah, apa itu overlap? Overlap adalah di mana terjadinya klep terbuka secara bersama-sama. Seperti ini. Nah, jadi fungsinya overlap ini adalah untuk membuang sisa-sisa pembakaran, di mana sisa-sisa pembakaran yang terjadi di ruang bakar ini dibuang ya, dibuang. Jadi
sedotan bahan bakar atau gas yang masuk ke ruang bakar ini menjadi bersih kembali dan pembakarannya menjadi lebih sempurna kembali. Nah, di sini kalau misalkan overlapnya sudah kena lebar karena sudah memapas bagian noken as ini, otomatis bukaan klepnya menjadi semakin tinggi atau overlapnya semakin tinggi, dan itu akan lebih membersihkan ruang bakar ini di mana terjadi sisa-sisa pembakaran. Nah, jadi lebih tinggi. Kalau lebih tinggi kan otomatis ruang untuk mengeluarkan sisa-sisa pembakaran itu lebih besar. Ya. Jadi itu mungkin penjelasan sedikit dari saya mengenai overlap, ya. Nah, di samping itu juga teman-teman, ini contoh bore up nih. Nah, berhubungan langsung juga dengan bore up. Jadi noken as ini berhubungan juga dengan bore up. Jadi kalau bore up itu adalah memperbesar cc dengan cara memperbesar liner ataupun piston. Karena hitungan bore up itu adalah diameter piston dikali langkah dikali rumus ketentuan, ya. Nah, kalau kita sudah memperbesar piston atau bisa disebut bore up seperti ini contohnya ini ya, kita harus juga menyesuaikan noken asnya, teman-teman. Ya, kenapa? Karena dalam keadaan motor standar, pihak pabrik sudah menyesuaikan bukaan noken as dan pasokan bahan bakar yang disediakan oleh noken as untuk mesin standar. Kalau kita bore up, mempertinggi cc, memperbesar cc, otomatis masuknya bahan bakar harus ditambah juga. Karena kalau tidak ditambah, bisa-bisa motornya overheat, atau kalau enggak motornya juga nggak bakal jalan, maksudnya nggak bakal kenceng. Karena bisa dibilang pasokan bahan bakar yang dikasihkan kepada ruang bakar yang sudah yang sudah besar berkurang gitu ya, kurang. Nah, jadi dengan dirubahnya noken as tadi, karena durasinya diperbesar, diperlebar bagian overlapnya, terus slipnya dipertinggi, otomatis pasokan bahan bakar pun nanti minta lebih, ya. Otomatis karburator juga nanti minta lebih karena noken asnya sudah dirubah. Nah, kalau misalkan sudah lebih, berarti pasokan yang diperlukan ke bore up mesin itu bisa memadai. Nah, alhasil kalau misalkan prinsipnya bahan bakar yang masuk lebih banyak, kemudian ruang cc yang dibikin semakin besar, otomatis ledakan akan semakin tinggi, ledakan akan semakin hebat, dan akan terjadi lonjakan tenaga. Mungkin itu sedikit penjelasan hemat saya mengenai apa fungsinya kita merubah noken as ini. Ya, jadi sebenarnya noken as ini saling berhubungan juga dengan perubahan di bagian blokop, perubahan di bagian bore up, ya. Itu sangat-sangat berhubungan sekali. Jadi buat teman-teman yang memiliki motor standar tuh jangan berpikiran kalau kita sudah membuat noken asnya itu motor bisa kenceng. Jangan berharap banyak, teman-teman. Memang ada perubahan dari mesin standar kalau kita bikin noken asnya. Dalam keadaan motor standar, misalkan lari motor kencang nyampe 100, kita sudah papas noken as, kok naiknya cuma jadi 110 atau 105 misalkan. Ya bisa seperti itu. Karena ya untuk merubah satu mesin itu harus bersaling berkesinambungan, teman-teman. Jangan terlalu berharap banyak. Kalau kita punya motor standar, kita rubah satu produk saja. Atau bisa dibilang kalau misalkan rubah noken asnya saja. Jangan. Ya, jangan berharap banyak. Karena perubahan yang lainnya harus dilakukan juga. Ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi mungkin di sini teman-teman bisa sedikit mengerti, sedikit jelasnya mungkin dari jawaban saya atau dari penjelasan saya ini. Untuk para teman-teman, para suhu-suhu yang lebih jago lagi dari saya, mungkin kalau misalkan ada penjelasan saya yang kurang pas, kurang benar, monggo silahkan dibenarkan agar teman-teman kita yang belum paham itu bisa sedikit mengerti, ya.
Oke, saya mohon bimbingannya juga untuk para suhu-suhu yang sudah pada jago. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu mungkin untuk penjelasan dari fungsi untuk memapas anak panas ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.